وارزقنا صحة بالتقوى وطول العمر بحسن العمل ورضا وجنة وعذبنا عليه ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمن يا رب العالمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين وإسرائيليين اللهم أهلك الكفرة والمشركين وإسرائيليين أعداءك أعداء الدين اللهم مزق دمهم وزلزل أقدامهم وعلي بقلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. Allah Subhanahu wa taala adalah sangat tahu di mana kita berdoa surat kepada bersyukur kami Allah bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita di doa akan mendapatkan syafaat daripadanya ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, alhamdulillah jamaah Masjid Jami' Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini Allah izinkan kita berada di tempat yang mulia ini, Baitul min Buyutillah. Mudah-mudahan
duduknya kita, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita sekarang masuk di dalam Al-Wahab bin Munabbih Al-Yamani radhiyallahu anhu. Dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu, maktubun fit Taurat al-hirsu fakir. Nah, ini kalimat yang dibaca itu termaktub di dalam kitab Taurat. Di kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim itu ada Injil, Zabur, dan Taurat, banyak atau ada kandungan-kandungan ayat-ayat suci sebelum Al-Quran itu ada diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Al-hirsu fakirun ay talibu li syai'in bistihadin fi isabatihi faqidun lima yahtaju ilaih. Orang yang serakah di dalam kehidupan dunia ini hakikatnya dia fakir. Fakir itu miskin. Miskin gak punya apa-apa, walaupun dia memiliki kekayaan yang sangat banyak. Tapi karena serakah rakus, itu kisah Korun. Korun ini kaya raya luar biasa, tapi hakikatnya fakir. Karena disuruh zakat oleh Nabi Musa, dia nggak mau. Dia yang mengumpulkan harta tanpa memikirkan yaumul hisab. Maka hakikatnya dia fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qalibu li syai'in, atau sesuatu orang yang mencari segala sesuatu bistihadi, dengan benar sungguh-sungguh, wa isabatihi faqidun lima yahtaju ilaihi, wa in kana malikud dunya ay ma baina samai wal ardi min al-amtiyati wal jawahir. Walaupun dia termasuk orang yang memiliki perbendaharaan dunia, tapi dikategorikan sebagai orang yang fakir. Kaya terus tanpa berhenti. Ada juga orang sekarang gitu ya, ini dia punya gunung satu, minta 2, 3, terus akhirnya sakit dah. Sakit selesai urusan, gak ada lagi yang bisa dinikmati. Nah, ini kalau kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cari di dunia dengan sungguh-sungguh, tapi semuanya untuk kepentingan akhirat. Jadi kalau kita bedanya gitu. Jadi kalau kita habis subuh, lalu kita sholat zikir, setelah itu kerja. Nah, emang diperintahkan kita nyari harta, nyari dunia. Tapi dunia yang kita cari semuanya semata-mata karena untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya antara orang yang harisun di dunia yang fakir dengan orang beriman yang mencari dunia. Kaya raya. Nah, sebelum saya lanjutkan, karena harta ini juga termasuk di antara salah satu sarana kita untuk menghidupkan akhirat. Di dalam kata-kata mutiara itu dikatakan al-mal ruhul a'mal. Harta ini ruhnya amal. Jadi kita beramal itu perlu harta. Kita sekarang ini pergi ke masjid pakai minyak wangi, itu dia wangi. Minyak wangi beli apa enggak? Beli, insya Allah beli semua dah. Beli yang enakan, yang 5.000 campur sama oli. Kalau yang bagusan tuh bener-bener. Jadi kalau yang bagusan berarti butuh harta. Yang mahalan lagi ada lagi. Makin mahal semakin bagus, makin enak. Makanya di Mekah itu, di Madinah semuanya serba wangi termasuk karpetnya. Jadi al-mal ruhul amal. Nah, kita diperintahkan mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita pakai sarung yang bagus, kita pakai koko yang bagus, kita pakai peci, semua perlu harta dunia. Umroh perlu duit ya, perlu. Kalau kita mau jalan kaki ke sana kapan nyampenya? Jadi harus cari harta agar kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu. Haji perlu harta. Jadi jangan salah persepsi. Oh, kita nggak boleh cari dunia sebanyak-banyaknya. Karena amal ibadah itu perlu dunia, perlu duit, betul. Dunia itu duit dah. Kendaraan apa semua, tapi kendaraan harta yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah kita perlu harta. Apa saja semuanya diperlukan harta dunia. Bedanya dengan orang yang harisun fakirun, orang yang serakah dianggap fakir, dia hanya mencari aja tanpa memikirkan akhiratnya. Nah, kalau pagi-pagi hilang-hilang terus ya. Aima baina samai wal ardi minal amtiyah wal jawahir. Walaupun dia memiliki harta benda dan emas, berlian, perak, itu sampai menyentuh langit dan bumi, memenuhi, tapi tetap aja dianggap fakir karena ini masalah hati. Semakin banyak malah semakin kurang. Nah, ini boleh ada. Kita dengar cerita ada orang punya ruko banyak, ada 8 rukonya, disewain lebih dari 1 juta satu ruko. Berarti kalau 8 berapa setahun? 2 juta, banyak kan? Banyak. Cuman beli bawang ditawar. Bawang atau bawang? Bawang kan 2.000 ditawar. Nah, ini namanya fakir gitu. Kalau bisa berubah-berubah dibeli gitu ya. Jadi ini hati gak bisa dibohongin ya. Ada orang yang biasa-biasa aja, dia bahkan membeli dengan harga yang lebih. Nah, ini orang kaya raya bahwa ditawar. Innalillahi wa inna ilaihi. Wal muti'u lillahi muti'u linnasi wa in kana ayil muti' mamlukan ay abadan linnas. Dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hakikatnya ditaati oleh manusia atau dipatuhi oleh manusia, walaupun dia itu hambanya manusia atau dia karyawan lah, tapi dia ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat gak pernah ditinggalin, sholat Jumat gak pernah ditinggalin, sholat duha, baca Al-Quran. Walaupun dia karyawan, tapi tetap dia menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia menjadi raja bagi dirinya. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang taat kepada selain Allah, dia itu sebenarnya bukan menjadi raja bagi dirinya, menjadi hamba bagi yang dia taati. Jadi ukuran kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini taat apa enggak kepada Allah. Kalau taat kepada Allah, insya Allah dia sebagai raja. Walaupun di dunia itu dia taruhlah kerjaannya rendah, tapi jangan remehkan kerjaan rendah apabila dia itu memperhatikan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya ada orang yang jabatan tinggi tapi meremehkan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman itu menganggap mulia yang dimuliakan oleh Allah dan menganggap rendah orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang orang beriman sholat subuh ini luar biasa. Ini pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia telah diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
bahkan sebelum dia sholat subuh. Belum sholat, ya Ustaz. Sebelum sholat udah dikasih kemuliaan. Apalagi pas dia sholat qobliyah, sholat subuhnya, berzikir, doa itu mulia semua. Walaupun di dalam kehidupan dunia dia mungkin paling rendah, tapi di hadapan Allah dia paling mulia. Nah, dia memuliakan apa yang menjadi syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang paling kaya di dunia atau yang di daerah sinilah, tapi subuh worok, selesai. Enak, kasur yang empuk, AC, ada ini semuanya. Kamar mandi di dalam, subuh kagak bangun, ya udah selesai. Berarti dia nggak dimuliakan oleh Allah Subhanahu, walaupun diberikan perbendaharaan dunia. Nah, ini mamlukan ay abdan linnas, wal qani ay asabul qalbu inda adamil ma'lufatin warradi bi qismatillahi ta'ala qaniyun wa ikana jaya. Orang yang qanaah ini menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terima aja, enggak ribut. Dikasih 100 alhamdulillah, dikasih 1 juta alhamdulillah. Tapi biasanya beda alhamdulillahnya. Orang yang 1 juta alhamdulillah. Kalau istri dikasih 50.000 alhamdulillah, beda. Tapi kalau orang yang benar-benar qanaah, dia menerima semuanya apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada rizkinya. Sakinun, dia tenang hatinya, jadi gak risau, gak khawatir, karena semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak maulid, kalau di sini maulid mungkin satu masjid aja. Kalau yang besar-besar kayak di Al-Hawi, di Kuitang, itu banyak luar biasa. Ada orang yang mencari nasi kebulinya itu kayak orang kelaparan. Begitu. Nah, ya, jadi orang yang qanaah itu terima aja. Kadang-kadang orang yang duduk aja dapatnya lebih gede dari ini, daripada yang nyari-nyari. Qanaah. Jadi orang-orang yang qanaah ini hatinya tenang, dia nggak khawatir besok gimana dan seterusnya. Inda adamil ma'lufati warradi bi qismatillah, apabila dia ada yang luput dari dirinya, dan ridho terhadap pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena emang rezeki ini semua rahasia dari Allah. Kita nggak tahu apa yang akan kita makan besok, lusa, atau jangankan kita makan, kita besok ada apa enggak aja nggak ada jaminan. Ada semuanya di tangan genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghaniyun, ini orang yang qanaah, kaya. Jadi kaya itu bukan yang kita miliki, yang ada di luar gitu ya. Yang ada di luar itu cuma kita lihat, kita rasakan aja. Tapi hakikat kekayaan itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan yang ada di dalam hati kita. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau ini diberikan hatinya seluas samudra. Dan ini bukan permintaan Nabi, Allah yang ngasih. Pemberian hatinya yang luas luar biasa. Itu ayat yang kita baca, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku, kata Allah, telah melapangkan bagimu dadamu. Jadi dada Nabi itu luas luar biasa. Seperti samudra tahu ya? Laut itu semua masuk dari sungai-sungai, dari sungai Citarum, sungai Ciliwung, sungai Cisadane. Yang masuk apa tuh? Bangkai, kotoran, polusi ke laut. Tapi laut yang dikasih itu ngasihnya apa tuh? Ngasihnya ikan, kerang, mutiara, semua laut-laut. Padahal orang-orang ngasihnya kotoran semua, dibuang ke laut semuanya. Tapi lautan
memberikan kebaikan kepada manusia. Nah, itu perumpamaan hati orang-orang yang diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu dicaci maki tapi tetap memberikan pemuliaan atau memberikan mutiara, bahkan mendoakan orang-orang yang menzalimi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang memiliki hati seperti samudra ini sudah tenang hidupnya. Walaupun di luarnya itu bagaimana, tetap dia bahagianya. Sama seperti Nabi itu sejak menjadi Rasul, ujian terus sampai menjelang akhir hayatnya. Itu diuji terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicaci maki, diancam, dibunuh, diusir kata Nabi, diusir. Lalu Nabi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, dikhianati oleh orang Yahudi. Bayangkan. Jadi orang Yahudi dari dulu itu Bani Nadir bersepakat dengan Nabi agar saling melindungi dan lain sebagainya. Ada sepakatannya. Tapi mereka malah ingin menggulingkan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang Yahudi Bani Nadir itu diusir oleh Nabi kita Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi orang-orang Yahudi di kota Madinah ada berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu biasa aja, tapi Allah yang marah. Allah yang marah mengusir orang-orang Yahudi. Nah, ini terjadi di bulan Rabiul Tsani. Kemarin Rabiul Awal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rabiul Tsani sekarang itu pengkhianatan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi tahu juga tuh sejarah-sejarahnya. Nenek moyang mereka tuh berkhianat kepada Nabi dan umat Islam. Akhirnya sekarang juga ini dihancur-hancurin semuanya. Umat Nabi Muhammad SAW lebih nggak ada yang hidup dah gitu. Karena dulu mereka juga pernah diusir dari kota Madinah karena mengkhianati Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kembali kepada pembahasan orang yang qanaah itu hatinya akan luas diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kaya sesungguhnya. Di dalam hadis dikatakan laisal ghina an kasratil mal, bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta. Banyaknya harta belum tentu menjamin dia kaya raya. Walakinal ghina ghina nafs, tetapi kaya sesungguhnya itu adalah kekayaan dalam hati. Berarti berapa banyak orang yang hartanya banyak tapi masih korupsi juga. Itu korupsi tanda mereka diberikan kemiskinan hatinya. Tapi berapa banyak orang yang di bawah itu tersenyum aja, ketawa, enak hidupnya, makan paling banyak. Amin ya Rabbal. Jadi ada tuh orang yang biasa-biasa aja tapi hidupnya tenang, hidupnya bahagia. Ada orang yang datang ke kita nih, kita tahu nih orang nggak punya kerjaan. Kerjaannya itu datang aja silaturahim, cerita-cerita apa, sambil ketawa-ketawa apa sudah. Padahal nggak punya fulus. Dia datang ke situ, kita sama kita semuanya berharap setelah dia cerita diongkosin, tapi masih ketawa-ketawa aja. Ada orang yang usahanya banyak, satu yang kolek pusing, padahal yang 7 masih ada, tapi udah pusing, ruwet luar biasa, ruwet. Nah, makanya pikiran ini semuanya adanya dalam hati atau kekayaan. Jadi kalau orang diberikan kemiskinan, kalau dia diberikan hati yang qanaah, kaya. Tapi kalau orang diberikan kekayaan dunia banyak, tapi hatinya miskin. Jadi pandangannya atau melihatnya adalah hati kita semuanya. Maka kita diperintahkan untuk menata hati kita agar hati kita ini dicabut sifat-sifat yang gak baik, dimasukkan sifat-sifat yang baik semua.
Itu dalam tasawuf dikatakan takholi. Takholi itu dikosongin semua, kosongin dari sifat hasud, dengki. Jadi kalau jamaah masih ada rasa kesel, ada dendam, ada benci, ada hasud, ada iri, itu kosongin dulu. Kenapa nih saya hasud sama dia? Ada kosongin. Kosonginnya dengan apa? Dengan duduk kayak gini, dengan sholat berjamaah, dengan membaca Al-Quran, dengan istighfar, dengan baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah nggak ada sifat-sifat yang nggak baik, insya Allah masukin sifat-sifat yang baik-baik, yang mulia-mulia, di antaranya sifat qanaah. Wa in kana jaya, walaupun dia lapar. Dulu para sahabat Nabi itu lapar semua. Sejarah itu mencatat bagaimana peperangan Nabi dan para sahabatnya itu pernah 3 hari 3 malam nggak makan. Di dalam perang Khandaq pada musim dingin ya, di Madinah. Madinah kalau musim dingin itu luar biasa. Kalau kita mah udah nggak kuat ya, kalau musim dingin benar-benar dingin di kota Madinah itu kita bisa mimisan, bibir pecah-pecah, lalu meriang. Ini musim dingin, gali lubang, nggak makan 3 hari 3 malam. Kalau kita kayak gitu kabur semua. Jadi bangun nih, besok kita kerja bakti di Masjid An-Nur. Hari Minggu, besok hari Minggu ya, hari Ahad. Dari pagi sampai jam 10 nggak ada minum, nggak ada makan, kabur semua jamaah. Apaan nih pengurus katanya? Sampai geledek dah, air juga kagak ada. Kabur coba aja besok. Nabi para sahabatnya itu sejarah luar biasa. Nggak ada yang mingser, Nabi nggak makan, sahabat semua 1000 orang nggak makan, nggak ada yang ninggalin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi kisahnya. Nanti Nabi diajak oleh sahabatnya untuk makan. Jumlahnya cuma 3-5 orang doang. Karena Nabi yang diajak, Nabi ajak semua ahlul Khandaq yang jumlahnya 1000. Yang ajak makan kaget, 1000 orang, parah banget nih gitu. Karena keberkahan dari Nabi semuanya dapat makan. Inilah salah satu di antara mujizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa harabat imro'atun asirah, ada seorang wanita kabur dari tawanan, ditawan oleh orang-orang kafir. Fi biladil kufar, dari negara kufar atau orang-orang kafir menawan seorang wanita. Wa masyadiyata farsah lam takul syai'an. Fasu'ilat kaifa qawiyat ala syai' bila aqlin faqalat kullama jitu qara'tu qul huwallahu ahad salasa marrat. Lalu dia jalan di padang pasir. Ada seorang wanita yang ditawan oleh orang-orang kafir, akhirnya dia kabur dari tawanan. Dia jalan kurang lebih 200 km. Jauh kan? Dari sini ke Purwakarta aja 150, 200 kemana tuh saya nggak tahu. Oh, 200 km jauh dari padang pasir. Lam takul syai'an, nggak makan apa-apa. Fasu'ilat kaifa qawiyatil masyi bil aqli. Lalu ditanya, bagaimana kau bisa kuat tanpa makan sesuatu di padang pasir? Berjalan pula, nggak naik kota, nggak naik kuda, nggak naik kedelai, nggak naik keledai. Faqalat kullama jitu qara'tu qul huwallahu ahad. Setiap saya lapar, saya baca qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Diberikan kekenyangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang yang nggak percaya, berarti nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyebabkan orang kenyang atau haus itu Allah. Haus Allah yang menyebabkan atau yang menghendaki. Kita nggak haus juga Allah.
atau kita lapar, itu Allah yang menyebabkan atau yang memberikan kelaparan. Kita kenyang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan makanan. Makanan itu sebab aja. Tapi semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya itu Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu berapa tahun dia tidur? 309 tahun. Enggak makan, enggak minum. Dia lapar itu. Enggak tahu, tanya aja dari 309 tahun enggak makan, enggak minum. Itu mukjizat atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang-orang yang enggak makan, enggak minum. Bahkan makannya ada yang cuma sekali, minumnya sekali. Di antaranya Imam Nawawi. Itu beliau namanya Abu Zakaria Asy-Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi ini dari kota Nawa di Damaskus, Syria. Itu beliau makan cuma 2 kali. Pertama buka dengan setengah kurma. Lalu minumnya sahur. Kita nggak kuat ya. Kita kalau buka puasa semua dimakan. Tapi masih lapar juga. Karena habis tarawih makan lagi pola. Ntar jam 11 makan lagi. Makan pun. Ntar sahur makan lagi. Innalillahi wa inna. Hanya ulama-ulama dulu makannya sedikit-sedikit. Dan mereka nggak lapar kayak gitu ya. Nah kayak kita makannya sedikit. Kalau kita semua makan. Makan jam 10 makan, jam 12 makan, jam 3 makan bakso. Ntar malam lagi makan nasi goreng. Makan terus. Jadi lapar ini semua dari Allah. Makanya nanti ketika orang-orang setelah berhasil dan selamat dari meniti-titian jembatan yang ada di neraka, masuk atau menghampiri telaga Kausar. Di sana dinunggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sampai Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diberikan minum dari tangan Nabi yang mulia. Lalu Utsman bin Affan, lalu Umar bin Khattab, lalu Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Nah, itu siapa yang minum dari telaga Kausar tidak akan haus selama-lamanya. Jadi haus ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga lapar ini semua dari Allah. Kenyang juga dari Allah. Maka siapa yang baca Qul huwallahu ahad, nah ini wanita membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini Qul huwallahu surat Al-Ikhlas istimewa. Maka jangan remehkan kalimat Qul huwallahu ahad. Jadi siapa yang melazimkan baca setiap pagi, setiap sore Qul huwallahu ahad 10 kali, Allah bangunkan istana di surga. Gampang kan? Gampang. Kita sambil jalan baca aja Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. 10 kali. Nanti habis sore lagi, habis asar atau habis maghrib kita baca 10 kali lagi. Qul huwallahu ahad. Insyaallah rezeki kita akan ngalir terus. Amin. Jadi kalau jamaah rezekinya agak seret-seret, baca aja banyak-banyak surat Qul huwallahu ahad. Masuk rumah dianjurkan oleh Nabi baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Insyaallah itu rezeki datang dari pintu depan, pintu belakang, dari loteng. Semua masuk ke dalam rumah-rumah yang penghuninya masuk, dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena ada juga orang yang masuk rumah bukannya HP lagi, nonton TV, nonton TikTok. Ada benar ya. Nah, kita masuk rumah baca banyak-banyak surat Al-Ikhlas. Dan juga di dalam kitab itu dikatakan ada At-Taqwa Sughra dan At-Taqwa Kubra.
pembebasan dari api neraka yang kecil dan pembebasan dari api neraka yang besar. Kalau yang kecil baca la ilaha illallah 70.000 kali. Bingung dah jawabannya. 70.000 kali gimana sampainya? Itu at-taqassur namanya. Dari kitab-kitab tasawuf. Baca la ilaha illallah. Itu bebas dari api neraka insyaallah. 70.000 kali. Baca sekarang 1.000, besok 1.000, besok 1.000 lagi terus 1.000 sampai 70.000. 70 hari boleh, setahun juga boleh. Dicicil 100, 2 tahun boleh gak? Boleh aja, yang penting 70.000 kali. Yang kedua baca surat Al-Ikhlas 100.000 kali. Ini pernah saya dulu udah lama, tahun 2010 ke bawah. Itu kita ngaji kayak gini. Lalu ada yang ngamalin. Saya sampai sekarang aja masih mentok-mentok. Ada yang ngamalin. Pas di angka 70.000 itu beliau kayak tidur gitu. Nah, dia niatin itu baca la ilaha illallah untuk ibunya. Sambil tidur itu ya Allah Ustaz, datang ibunya bilang terima kasih dalam keadaan baik dan sebagainya. Sambil kayak tidur gitu, kayak orang ngantuk gimana tuh? Ngantuk kayak subuh tadi. Setelah komat kapan gimana? Datang tuh sambil kayak mimpi-mimpi, datang ibunya. Cerita kepada kita, luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan umur bisa baca la ilaha illallah. Boleh kita hadiahkan untuk ibu kita, orang tua kita, atau sekali baca hadiah untuk kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini adalah amalan-amalan yang harus kita ketahui dan mudah-mudahan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Fa'ashba, lalu Allah berikan kekenyangan. Nah, kenyang ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lapar dan kenyang ini dari Allah, bukan dari kita. Atau sehat maupun sakit semua juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang diberikan sehat mudah, minum bodrek selesai. Pusing, meriang, bodrek aja dah. Dari dulu, dari 70-an saya minumnya bodrek aja Ustaz. Yang lain kagak bisa. Ilzana apa semuanya. Lari ke bodrek lagi. Bodrek minum sekali sehat. Ada juga yang ke dokter itu. Dulu di rumah saya namanya Dokter Abidin. Itu orang dari mana-mana datang, berobat puskesmas, berobat rumah sakit, enggak sembuh-sembuh. Pas yang ketiga dokter itu baru lihat orangnya udah sembuh. Ini namanya udah dari Allah Subhanahu. Memang itu Allah ngasih rezekinya ke dia. Dan dokter cerita di situ ada musola tuh ketemu kita. Dari mana dia salah? Berobat di sini jauh banget dia. Dia berobat puskesmas nggak sembuh sakitnya. Berobat rumah sakit itu yang ada di Cimanggis itu nggak sembuh juga. Kembali baru lihat orangnya sembuh. Sehat-sehat deh, alhamdulillah. Jadi sehat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai jam berapa nih? Jadi kalau kelamaan jamaah takutnya ntar pada ini jumpahin. Lama banget Ustaz. Ada kita ya. Wa an ba'dil hukama, orang-orang bijak mengatakan, man arafa Allah lam yakun lahu malakul biladzah. Siapa yang mengenal Allah, dia amal manusia atau makhluk tidak ada kenikmatan. Makanya nikmatnya ini hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dalam tasawuf itu semuanya dia tenggelam nikmat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tenggelam. Jadi orang yang tenggelam ini itu biasanya dia nggak kenal manusia. Jadi makanya tuh ada orang-orang yang agak pakaiannya agak compang-camping gitu ya. Terus kalau pikirannya begini begitu itu jangan diremehkan. Bisa jadi itu
mereka dalam keadaan tenggelam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam zikir-zikir itu ada orang-orang itu, orang-orang yang pakaiannya compang camping. Ada kan ya? Banyak tuh biasanya di jalan-jalanan apa semua. Itu bisa jadi bukan gila, tapi karena dia menikmati kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makanya dia nggak pikirkan manusia, dia nggak kenal atau nggak nikmat. Nah, ini yang dikatakan man arafallah lam yakun lahu ma'al khalqi radlah. Apa yang mengenal Allah, dia sama manusia udah nggak enak, udah nggak nikmat, maunya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Nah, ini yang terjadi kepada tabi'in. Nah, itu ibadahnya nggak masuk akal. Kita mikirin aja agak rambut. Ini dari subuh, dari isya sampai subuh, dia nggak kemana-mana, zikir, ibadah, baca Al-Quran. Kok ada orang kayak gitu? Ada, karena dia sudah merasakan nikmatnya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama orang nikmatnya main gaplek, tahu? Itu dari isya sampai subuh banting aja. Kita jalan lagi jam 10 masih banting. Waalaikumsalam. Kita sholat subuh masih ada dia. Bilang apa yang kita kerjain itu. Jadi udah nikmatnya di situ. Makanya ada diberikan kenikmatan bersama Allah Subhanahu. Nah, ini siapa yang mengenal Allah? Ada juga, ya nggak usah heran jamaah, kalau udah diberikan kenikmatan di situ, dia bisa melakukan berjam-jam, berpuluh-puluh jam. Jadi kita ngomong itu orang mancing dari subuh sampai subuh lagi, sampai keriput pertama gitu. Tapi tetapnya dia nikmat gitu ya. Mancing, kalau mancing di laut kan luar biasa. Tapi kalau orang yang udah nikmat, udah nggak peduli ada badai ada ini, malah ada badai malah lebih suka. Mau ditaikkannya apa sebagainya. Kita nggak beli aja deh. Syukur-syukur dikasih gitu. Bukan nikmat. Jadi nikmat itu semua beda-beda. Makanya kalau udah diberikan nikmat di kita ke masjid, itu pemberian paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan kenikmatan duduk dengerin pengajian nasihat, kita nikmat, nah itu pemberian paling utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nikmat baca Al-Quran, itu nikmat paling agung, nggak ada lagi yang di atasnya. Nikmat paling agung, nikmat di mana kita diberikan kenikmatan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada juga orang yang baru buka Sadaqallahul Azim. Ya, saja jamaah, mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan semakin semangat untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri barakatuhu la اللهم اهدنا بهداه وجعلنا ممن يسارع برضاه ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى وسنة الله والوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله يا رسول الله
Siap. Ayo,